Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar ekonomi secara daring. Walaupun kita belajar jarak jauh, anak-anak tetap ingat kompetensi dasar kita 33 menganalisis penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa. Materi kertas kerja. Tujuan pembelajaran dapat membuat kertas kerja. Kertas kerja adalah sebagai media untuk penyusunan keuangan. Biasanya laporan keuangan disusun pada setiap akhir periode, yaitu setiap tanggal 31 Desember setiap tahun. Akan tetapi, akhir periode akuntansi itu tergantung kepada setiap perusahaan. Bisa saja per bulan, per triwulan, per caturulan, per semesteran, atau per tahun. Untuk lebih jelasnya, materi tentang kertas kerja ini akan Ibu jelaskan melalui PowerPoint berikut ini. Di sini Ibu tampilkan kertas kerja dari Salon Indah. Nama perusahaannya Salon Indah, nama laporannya kertas kerja, periodenya untuk periode 31 Agustus 2015. Nah, ini disebut dengan kepala laporan. Jadi setiap kita membuat laporan, terlebih dahulu harus kita buat kepala laporan tersebut. Nah, kertas kerja yang Ibu tampilkan ini adalah kertas kerja bentuk 10 kolom yang terdiri dari kolom nomor akun, nama akun, neraca saldo debit kredit, ayat jurnal penyesuaian debit kredit, neraca saldo disesuaikan debit kredit, laba rugi debit kredit, dan kolom neraca debit kredit. Yang dimaksudkan dengan kertas kerja 10 kolom yaitu dihitung mulai dari kolom neraca saldo sebelah debit. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu makanya dikatakan kertas kerja bentuk 10 kolom. Nah, di kolom nomor akun, nama akun, dan neraca saldo, ini langsung kita pindahkan yang berasal dari neraca saldo. Nah, jumlah neraca saldo ini sama, yaitu jumlah debit dan kreditnya. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan kolom ayat jurnal penyesuaian. Kolom ayat jurnal penyesuaian ini sumbernya adalah dari jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode. Dalam hal ini, akhir periode itu tanggal 31 Agustus 2015. Jadi, sebelum kita menyelesaikan kertas kerja, kita terlebih dahulu membuat ayat jurnal penyesuaian yang datanya diambil dari data penyesuaian akhir periode. Nah, di sini jurnal penyesuaian yang pertama yaitu Agustus 31, beban perlengkapan pada perlengkapan Rp900.000. Nah, beban perlengkapan yang didebit ini kita pindahkan ke kertas kerja. Kolom ayat jurnal penyesuaian yaitu dengan nama akun, beban perlengkapan. Nah, kita cari dulu nama akun beban perlengkapan di kolom nama akun, ternyata tidak ada. Lalu kita buka nama akun yang baru di bawahnya, yaitu akun beban perlengkapan. Nah, kemudian kita pindahkan ke kolom debit ayat jurnal penyesuaian
sebelah debit, yaitu sebesar Rp900.000. Selanjutnya kita pindahkan yang dikredit perlengkapan. Kita pindahkan ke kertas kerja, kolom ayat jurnal penyesuaian. Kita cari nama akun perlengkapan, ini dia perlengkapan. Kita pindahkan ke kolom ayat jurnal penyesuaian di sebelah kredit, yaitu sebesar Rp900.000. Selanjutnya ayat penyesuaian yang kedua. Agustus 31, beban asuransi sebesar Rp1 juta pada asuransi dibayar di muka Rp1 juta. Yang pertama, kita pindahkan akun beban asuransi di debit ke kolom ayat jurnal penyesuaian yang di kertas kerja. Lalu kita cari nama akun beban asuransi, ternyata tidak ada. Kemudian kita bukalah akun yang baru, yaitu beban asuransi, dan kita pindahkan ke kolom ayat jurnal penyesuaian sebelah debit sebesar Rp1 juta. Selanjutnya akun asuransi dibayar di muka yang di sebelah kredit jurnal penyesuaian, kita pindah ke kolom ayat jurnal penyesuaian yang ada di kertas kerja, yaitu kita cari nama akunnya asuransi dibayar di muka. Kita isikan kolom kredit ayat jurnal penyesuaian sebesar Rp1 juta. Nah, selanjutnya yaitu ayat penyesuaian yang ketiga. Agustus 31, beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan Rp920.000. Kita pindahkan beban penyusutan peralatan yang di debit ke kertas kerja kolom ayat jurnal penyesuaian, yaitu kita cari beban penyusutan peralatan. Ternyata tidak ada. Kita buka yang baru, nama akunnya beban penyusutan peralatan. Kita isikan di kolom debit ayat jurnal penyesuaian sebesar Rp920.000. Selanjutnya akan kita pindahkan kolom kredit akumulasi penyusutan peralatan. Kita pindah ke kertas kerja, kolom ayat jurnal penyesuaian, yaitu akumulasi penyusutan peralatan. Ini dia, kita buka yang baru karena di akun yang sebelumnya tidak ada, maka kita buka akun yang baru dan kita catatkan di kolom ayat penyesuaian sebelah kredit, yaitu sebesar Rp920.000. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat, Agustus 31, beban penyusutan gedung pada akumulasi penyusutan gedung Rp750.000. Yang kita pindahkan yang di debit beban penyusutan gedung ke kertas kerja, kolom ayat jurnal penyesuaian. Karena di atas nama akun yang sebelumnya tidak ada akun beban penyusutan gedung, maka kita buka yang baru, beban penyusutan gedung. Kemudian kita catat ke kolom ayat jurnal penyesuaian sebelah debit sebesar Rp750.000. Selanjutnya kita pindahkan akun yang dikredit, yaitu akumulasi penyusutan gedung, ke kertas kerja, kolom ayat jurnal penyesuaian sebelah kredit. Ini dia akumulasi penyusutan gedung sebelah kredit Rp750.000. Karena akun sebelumnya tidak ada nama akun akumulasi penyusutan gedung, maka kita bukalah yang baru, yaitu akumulasi penyusutan gedung. Selanjutnya yang kelima, yaitu
Agustus 31 beban gaji pada utang gaji. Maka akun yang didebit beban gaji kita pindahkan ke kertas kerja kolom ayat jurnal penyesuaian. Kita cari beban gaji. Ternyata sudah ada beban gaji dan kita pindahkan ke kolom ayat jurnal penyesuaian sebelah debit, yaitu sebesar Rp200.000. Selanjutnya kita pindahkan akun yang dikredit utang gaji ke kertas kerja kolom ayat jurnal penyesuaian sebelah kredit. Kita cari utang gaji. Nah, utang gaji kita pindah ke sebelah kredit ayat jurnal penyesuaian sebesar Rp200.000. Nah, selanjutnya yang keenam, Agustus 31 beban listrik pada utang listrik. Nah, akun yang didebit kita pindahkan ke kertas kerja, yaitu beban listrik. Kita cari nama akun beban listrik. Ternyata ada, ini dia. Maka beban listrik kita catat ke kolom ayat jurnal penyesuaian sebelah debit sebesar Rp700.000. Kemudian kita pindahkan akun yang dikreditnya utang listrik ke kertas kerja kolom ayat jurnal penyesuaian. Nah, ini dia. Kita catatkan utang listrik karena di akun sebelumnya tidak ada akun utang listrik. Kita buka akun yang baru, yaitu utang listrik. Di kolom ayat jurnal penyesuaian kita catat sebesar Rp700.000 sebelah kredit. Nah, setelah ayat jurnal penyesuaian kita pindahkan semuanya ke kolom ayat jurnal penyesuaian yang ada di kertas kerja. Selanjutnya kolom ayat jurnal penyesuaian yang sebelah debit kita jumlahkan, maka jumlahnya yang di sebelah debit yaitu Rp4.470.000. Kemudian kita jumlahkan yang di kolom kredit. Yang di kolom kredit setelah kita jumlahkan jumlahnya Rp4.470.000. Jadi jumlah sebelah debit dan kredit sama. Kalau tidak sama berarti ada kesalahan. Nah, jadi kolom ayat jurnal penyesuaian sudah selesai. Selanjutnya kita mengerjakan atau menyelesaikan kolom neraca saldo disesuaikan. Nah, di kolom neraca saldo disesuaikan ini, cara memindahkannya kita perhatikan semua akun-akun yang ada pindah ke kolom neraca saldo disesuaikan. Caranya contoh seperti kas itu ada Rp12.700.000. Karena tidak ada jurnal penyesuaiannya, maka langsung dia pindah ke kolom neraca saldo disesuaikan sebelah debit sebesar Rp12.700.000. Yang selanjutnya piutang usaha Rp2 juta di debit neraca saldo, tidak ada penyesuaian, langsung masuk ke kolom neraca saldo disesuaikan sebelah debit Rp2.900.000. Selanjutnya perlengkapan di neraca saldo debit Rp1.750.000, di sebelah kredit Rp900.000. Maka saldo yang berbeda yaitu satu debit satu kredit, maka kita kurangkan untuk mencari saldonya. Nah, di sini yang lebih besar adalah debit Rp1.750.000, kemudian dikurang kredit Rp900.000, maka hasilnya Rp850.000
sebelah debit karena saldo debit yang lebih besar dibandingkan dengan saldo kredit. Nah, yang berikutnya adalah asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka di neraca saldo 6 juta rupiah. Kemudian di kolom ayat jurnal penyesuaian sebelah kredit 1 juta rupiah. Tentu saldonya berbeda, maka debit dikurang kredit atau yang besar kurang yang kecil. Maka 6 juta kurang 1 juta sama dengan 5 juta rupiah. Di sebelah debit karena jumlah debit atau saldo debitnya lebih besar daripada saldo kredit. Kemudian peralatan debit di neraca saldo 9.200.000 rupiah. Langsung pindahkan ke neraca saldo disesuaikan di sebelah debit karena tidak ada ayat jurnal penyesuaiannya. Kemudian gedung ada 15 juta rupiah, tidak ada ayat penyesuaiannya, maka langsung pindah ke neraca saldo disesuaikan debit 15 juta rupiah. Utang usaha di kredit 2 juta rupiah, tidak ada penyesuaian, langsung masuk neraca saldo disesuaikan kredit 2 juta rupiah. Selanjutnya utang bank 16.300.000 rupiah, langsung masuk neraca saldo disesuaikan 16.300.000 rupiah. Selanjutnya modal 20.350.000 rupiah, masuk ke kolom neraca saldo disesuaikan sebelah kredit 20.350.000 rupiah. Kemudian prepe 1 juta debit neraca saldo, langsung masuk neraca saldo disesuaikan debit 1 juta rupiah. Pendapatan jasa di kredit neraca saldo 16 juta, langsung masuk kolom neraca saldo disesuaikan kredit 16 juta rupiah. Beban gaji di neraca saldo sebelah debit 4.800.000 rupiah. Kemudian di kolom ayat jurnal penyesuaian 4.200.000 rupiah, maka dijumlahkan karena sama-sama debit. Selanjutnya jumlahnya dicatat di sebelah debit kolom neraca saldo disesuaikan 5 juta rupiah. Selanjutnya beban listrik di neraca saldo 200.000 rupiah, di ayat jurnal penyesuaian 700.000 rupiah, sama-sama debit, maka dijumlahkan hasilnya 900.000 rupiah di sebelah debit. Beban telepon 500.000 rupiah, langsung masuk kolom ayat jurnal penyesuaian, masuk kolom neraca saldo disesuaikan 500.000 rupiah. Kemudian beban lain-lain 600.000 rupiah debit neraca saldo, dipindahkan ke neraca saldo disesuaikan sebelah debit 600.000 rupiah. Selanjutnya beban perlengkapan di kolom ayat penyesuaian debit 900.000 rupiah, langsung masuk kolom neraca saldo disesuaikan 900.000 rupiah. Beban asuransi 1 juta rupiah di kolom ayat jurnal penyesuaian, dipindahkan ke kolom neraca saldo disesuaikan sebelah debit 1 juta rupiah. Beban penyusutan gedung 750.000 rupiah, langsung pindah ke kolom neraca saldo disesuaikan sebelah debit 750.000 rupiah. Akumulasi penyusutan gedung di kolom ayat jurnal penyesuaian sebelah kredit 750.000 rupiah, pindah ke neraca saldo disesuaikan sebelah kredit
Rp750.000. Selanjutnya beban penyusutan peralatan Rp920.000, langsung pindah ke kolom neraca saldo disesuaikan, sebelah debit Rp920.000. Akumulasi penyusutan peralatan sebelah kredit Rp920.000, dipindahkan ke kolom neraca saldo disesuaikan, sebelah kredit Rp920.000. Utang listrik sebesar Rp700.000, dipindahkan ke kolom neraca saldo disesuaikan, sebelah kredit sebesar Rp700.000. Selanjutnya utang gaji Rp200.000, di sebelah kredit kolom ayat jurnal penyesuaian, dipindahkan ke kolom neraca saldo disesuaikan, sebelah kredit sebesar Rp200.000. Nah, sekarang akun-akun yang ada di kolom nama akun sudah semuanya kita pindahkan ke kolom neraca saldo. Setelah selesai dipindahkan ke kolom neraca saldo, maka kolom neraca saldo sebelah debit dijumlahkan seluruhnya, maka diperoleh jumlahnya Rp57.220.000. Kemudian kita jumlahkan kolom kreditnya, yaitu sebesar, kita jumlahkan seluruhnya yaitu sebesar Rp57.220.000. Jadi kolom neraca saldo disesuaikan itu sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita masuk kolom laba rugi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam menyelesaikan kolom laba rugi ini, ingat yang akun-akun yang masuk ke kolom laba rugi adalah seluruh pendapatan atau akun-akun pendapatan dan akun-akun beban. Jadi kita lihat dari nama akun-akun ini semua, mana yang akun pendapatan dan mana yang akun beban. Nah, di sini kita lihat akun pendapatan, ini ada ini. Akun pendapatan ini langsung dicatat ke kolom laba rugi sebelah kredit. Jadi sumbernya dari neraca saldo disesuaikan sebelah kredit. Nah, selanjutnya adalah beban-beban. Nah, ini beban gaji, beban listrik, beban lain-lain. Ini seluruhnya kita pindahkan ke kolom dari neraca saldo ini, yaitu beban gaji, beban listrik, beban telepon, beban lain-lain. Ini seluruhnya kita pindahkan ke kolom laba rugi sebelah debit. Nah, kemudian kita lihat lagi. Di sini ada beban perlengkapan, beban asuransi, beban penyusutan gedung. Ini dia. Beban perlengkapan, beban asuransi, beban penyusutan gedung. Dari neraca saldo disesuaikan kolom debit, kita pindahkan ke kolom laba rugi sebelah debit. Nah, kemudian kita lihat lagi, apakah masih ada kolom beban? Ya, ini ada lagi, beban penyusutan peralatan Rp920.000. Dari kolom neraca saldo disesuaikan, kita pindah ke kolom laba rugi sebelah debit Rp920.000. Kemudian kita lihat lagi, ternyata sudah habis. Nah, jadi setelah selesai kita pindahkan akun-akun yang masuk kolom laba rugi, selanjutnya kolom debit dan kredit kita jumlahkan. Nah, kolom debit dulu kita jumlahkan.
Nah, jumlah kolom debitnya yaitu Rp10.570.000. Kemudian kolom kreditnya Rp16 juta. Nah, apabila kolom laba rugi sebelah debit jumlahnya lebih kecil daripada jumlah kolom laba rugi sebelah kredit, maka selisihnya disebut laba. Atau jika jumlah kolom kredit laba rugi lebih besar dari kolom laba rugi yang di sebelah debit, maka selisihnya disebut laba. Sebaliknya, jika jumlah debit kolom laba rugi lebih besar dibandingkan dengan jumlah kolom kredit laba rugi, maka selisihnya disebut rugi. Selisihnya, jika selisih laba, selisihnya dicatat di kolom laba rugi sebelah debit. Tetapi jika selisihnya rugi, maka dicatat di kolom laba rugi sebelah kredit. Nah, dari neraca lajur ini atau kertas kerja ini, jumlah kredit lebih besar dibanding dengan jumlah debit. Nah, jadi 16 juta dikurang 10.570.000 rupiah, hasilnya 5.430.000 rupiah. Selisih ini disebut laba bersih. Ini dia laba bersih, dituliskan di sebelah debit kolom laba rugi. Nah, kemudian selanjutnya jumlah debit kolom laba rugi ditambah dengan laba bersih, maka jumlahnya 16 juta rupiah. Kemudian yang di sebelah kredit jumlahnya kita pindahkan ke bawah, yaitu sebesar 16 juta rupiah. Sehingga jumlah debit dan kredit sama. Nah, kolom laba ruginya sudah selesai. Selanjutnya kita menyelesaikan kolom neraca. Nah, akun-akun yang masuk kolom neraca adalah akun-akun yang tidak masuk ke kolom laba rugi. Akun-akun yang masuk neraca itu adalah akun harta, utang, dan modal. Yang masuk kelompok akun harta adalah kas, piutang, persediaan barang, perlengkapan, biaya-biaya dibayar di muka, peralatan, gedung, mesin, tanah, dan piutang yang masih harus diterima. Nah, jadi yang masuk neraca itu adalah harta, utang, dan modal. Nah, di sini yang merupakan harta salon indah yaitu kas, piutang, perlengkapan, peralatan, gedung. Ini dia. Dari neraca saldo yaitu kas, piutang, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, peralatan, gedung, semuanya dipindahkan ke neraca kolom sebelah debit. Ini harta. Kemudian kita cari lagi berikutnya utang. Nah, utang ada utang usaha, utang bank, kemudian ada modal. Jadi utang dan modal itu masuk neraca. Ini dia sumbernya dari neraca saldo disesuaikan. Utang, usaha, utang bank, dan modal. Kita pindah langsung ke neraca kolom sebelah kredit. Nah, kemudian Pripe juga masuk ke kolom neraca, ya. Sumbernya dari neraca saldo disesuaikan, langsung masuk ke neraca kolom sebelah debit. Nah, kemudian
kita lihat lagi akun akumulasi. Nah, akumulasi juga masuk dari neraca saldo disesuaikan ke kolom neraca sebelah kredit. Demikian juga akumulasi penyusutan peralatan. Nah, akumulasi penyusutan peralatan ini juga dari neraca saldo disesuaikan sebelah kredit pindah ke kolom neraca sebelah kredit. Nah, kemudian utang listrik dan utang gaji itu juga dari neraca saldo disesuaikan, kita pindah langsung ke neraca sebelah kredit sebesar masing-masing dengan jumlah untuk utang listrik Rp700.000 dan utang gaji Rp200.000. Nah, setelah kita pindah seluruh akun-akun harta, utang, dan modal ke kolom neraca, maka selanjutnya kita jumlahkan kolom debit. Nah, kolom debit setelah dijumlah Rp46.650.000. Kemudian kita jumlahkan kolom kredit, jumlahnya Rp41.220.000. Jika perusahaan memperoleh laba bersih, maka laba bersih dituliskan di sebelah kredit neraca. Ini dia, karena perusahaan Salon Indah ini memperoleh laba. Akan tetapi, jika perusahaan memperoleh rugi, maka rugi dicatat di sebelah debit neraca. Tetapi dalam hal ini perusahaan Salon Indah memperoleh laba bersih Rp5.430.000, maka dituliskan di sebelah kredit kolom neraca. Nah, lalu dijumlahkan jumlah kredit kolom neraca ditambah dengan laba bersih, maka jumlahnya Rp46.650.000. Dan kolom debitnya, ini kolom debit kita pindahkan atau dijumlahkan tetap Rp46.650.000. Jadi sama jumlah kolom debit dan kredit. Nah, jadi dari kertas kerja Salon Indah ini dapat kita mengetahui bahwa Salon Indah memperoleh laba pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp5.430.000. Demikianlah cara mengerjakan kertas kerja perusahaan jasa, dalam hal ini Salon Indah. Semoga semua anak-anak dapat memahaminya. Rajinlah berlatih supaya bisa mengerjakan kertas kerja ini dengan lebih baik lagi. Sampai jumpa pada materi berikutnya.